Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azhara Sagaf dari kelas 4 IF3. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan konsep abstrak dan pewarisan pada ELIS 3. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, langsung saja. Di sini pada setup skinnya saya sudah memuat suatu karakter. Nah, dan karakter ini merupakan karakter yang berasal dari kelas Biped. Di sini terdapat banyak kelas. Ada kelas Flyer, kelas Drop, dan lain sebagainya. Namun saya memilih kelas Biped sebagai karakter yang ingin saya gunakan. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat metode yang ingin saya gunakan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konsep yang ingin saya buat pada video kali ini, yaitu saya ingin membuat agar setiap karakter yang nanti akan saya setup akan melakukan gerakan lompat bintang, yang dimana seperti kita ketahui bahwa lompat bintang merupakan bagian dari suatu olahraga. Oke, langsung saja. Nah, lompat bintang itu gerakannya seseorang melompat dengan tangan yang ke atas, dua seperti ini, dan kaki yang terangkat dan terbuka. Oke, saya sudah membuat metode-metodenya ada di sini dengan membuat bahu kanannya bergerak ke atas dan bahu kirinya juga bergerak ke atas, kemudian kakinya bergerak ke kanan dan sebaliknya, kaki kiri pun terbuka. Jadi kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Nah, karena ini masih bergerak satu persatu, maka kita akan gunakan do together. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, kalau lompat bintang itu kan dia harus melompat ya. Nah, ini dia belum melompat. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan penambahan prosedur atau metodenya, yaitu dengan menambahkan move untuk ke atas. Kita taruh di bagian sini agar dia melakukan bersamaan. Nah, karena dia bergerak ke atas, maka kita pilih up 25 detik ya. Nah, ya. Seperti itu. Tapi dia belum turun ke bawah. Jadi apa harus kita lakukan? Kita harus menggunakan move down. Apakah dia akan jadi? Nah, dia setelah ke atas dia ke bawah, namun masih pada posisi yang sama. Nah, jika dia seperti itu, kita harus menambahkan ini, straighten out joints. Nah, ini berfungsi untuk mengembalikan ke posisi semula, atau bisa dibilang dia mengembalikan posisi yang telah dilakukan sebelumnya ke posisi semulanya, kurang lebih seperti itu. Nah, sini sebenarnya dia sudah jadi, cuman tadi dia seperti terbang di atas. Masa dia menutup di atas terus dia turun? Jadi kita gunakan lagi do together. Ya, itulah dia lompat bintang. Nah, metodenya di sini sudah ada. Jadi selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Di sini temanya itu konsep abstrak dan pewarisan. Nah,
Pewarisan di sini itu berarti dia memungkinkan kelas untuk mewarisi sifat-sifat dan perilaku atau atribut dan metode dari kelas lain. Nah, jadi sebelum kita membuat pewarisannya, atau bisa dibilang kita membuat bentuk yang sama, saya mau tambahkan satu karakter lagi. Ini masih lompat bintang, jadi saya mau menambahkan dengan baju olahraga, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya beri nama dia Dini saja. Kita ubah tingginya. Ya. Oke, kita masuk pada edit code. Di sini, kalau kita running, si karakter yang satunya atau Dini, dia tidak bergerak sama sekali karena dia belum membuat metode. Jadi kalau kita mau bikin dia bisa melakukan gerakan yang sama, berarti kita harus membuat metode yang sama pula. Namun jika dia lebih dari satu karakter, bagaimana? Pasti akan sangat banyak sekali. Jadi kita akan melakukan abstraksi atau ya bisa dibilang sebagai penyederhanaan dari suatu metode yang kita buat. Jadi pertama-tama kita pilih kelas yang kita buat. Di sini ada kelas pipet, itu kelas yang tadi yang kita pilih. Nah, setelah pipet itu ada turunannya juga, itu turunannya person. Nah, person itu masih ada turunannya lagi, yaitu 10%. Selain 10% itu turunannya tuh ada adult person sama child person, ya kurang lebih seperti itu, tapi saya memilih 10%. Oke, selanjutnya saya akan memilih add 10% reduce di sini dengan nama oke. Setelahnya kita copy metode yang sudah kita buat. Nah, kita masukkan pada kelas baru yang kita buat. Oke, kenapa di sini merah? Karena di sini itu dia masih terkhususkan untuk karakter Lina. Jadi kita ganti dengan this. Jadi dia kayak buat umum begitu. Bukan buat umum juga, tapi bukan khusus buat satu karakter. Nah, bisa dibilang dengan declared prosedur ini kita membuat prosedur baru, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sudah seperti ini, kita kembali ke my first method dan kita bisa lihat. Nah, di sini sudah ada prosedur baru yang telah kita buat, yaitu prosedur lompat bintang. Nah, jadi ini bisa dihapus. Nah, setelah dihapus, kita bisa menggunakan ini. Karena ada dua karakter, kita taruh dua, dan yang satunya kita ganti dengan Dini.
Nah, ini dia masih memuat satu-satu, berarti kita menggunakan do together. Nah, tapi dia masih lompat sesekali. Gimana cara merubahnya supaya dia bisa melompat lebih dari satu kali? Kita balik ke prosedur yang telah kita buat. Di sini kita bisa menggunakan count dan while. Pertama, saya memberikan contoh ke while dulu. Kalau kita menggunakan while, nah dan dia bernilai true, maka dia akan terus-terus berulang sampai tidak ada batas karena hasilnya true terus, jadi dia akan melompat terus. Coba kita buktikan. Kita masukkan. Oke. Nah, dia akan terus melompat tanpa henti karena dia tidak ada batasan. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat ada batasan dengan menggunakan count? Nah, di sini ada batasannya. Misalnya saya mau dia hanya 3 kali melompat. Berarti kita pilih 3. Bisa juga di custom. Ini custom phone number. Misalnya 4 kali deh. Nah, saya mau dia 4 kali lompat. Kita pindahkan ke sini dan di sini. Ininya kita hapus. Oke. Kita coba run. 1 2 3 4 dan dia berhenti. Oke, selanjutnya jika kita menggunakan karakter lain, apakah bisa? Ini karena kelasnya itu saya memilih kelas yang sama yaitu 10%. Bagaimana kalau kita memilih kelas yang berbeda? Maksudnya dengan karakter yang berbeda, seperti karakter Alice, Alien, Bat, atau Big Bad Wolf. Itu gimana caranya? Sebelumnya kita buktikan dulu apakah dengan metode yang sudah kita buat dia bisa terimplementasi pada karakter lain atau tidak. Di sini saya mau coba pakai karakter ini. Nama dia Freya. Nah, kita coba apakah dengan menambahkan lompat bintang. Nah, di sini namanya tidak muncul. Kenapa namanya tidak muncul? Karena dia berbeda kelas dengan Lina dan Dini. Si Rhea ini dia merupakan karakternya sendiri di sini. Jadi pada implementasi yang telah kita buat tadi yaitu dia masih berlaku pada satu karakter yang kita ambil dari tempat yang sama. Misalnya tadi saya ambil karakter Lina dan Dini ini itu dari sini, dari tempat yang sama. Jadi itulah kenapa pada karakter Freya ini dia tidak berfungsi karena dia beda tempat. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa membuat si Freya ini mengikuti gerakan mereka berdua. Dengan cara kita edit pada bagian bipednya. Karena tadi itu kita edit hanya pada 10%-nya. Nah, 10% itu mereka berdua ini, bukan si Freya. Freya itu dia sendiri. Jadi, pada bipednya kita add juga add biped procedure. Dengan nama apa ya? Contohnya lompat bintang 2 deh. Oke. Nah, dengan memasukkannya ke sini seperti yang sebelumnya yaitu kita copy paste.
kemudian kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya yang lompat bintang ini kita hapus. Oh, ini dia masih terbaca, jadi kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Nah, oke, sudah. Berarti di 10%, khusus di 10% tadi, blok kodenya itu sudah saya pindahkan ke Biped. Jadi dia dapat diakses juga oleh karakter lain pada kelas Biped. Coba sini kita taruh, ada 3 karakter ya. Berarti tinggal kita ganti di sini namanya. Ada Dini, ada Lina, dan Priya. Kita coba. Oh, ini dia masih satu-satu perorangannya. Berarti kita tambahkan do together. Nah, ini mungkin ada sedikit kekeliruan pada programnya. Jadi mungkin ada beberapa kali gerakan yang tidak sama. Namun blokodenya ini sudah benar. Oke, coba saya tambahkan karakter yang lain lagi. Misalnya saya mau tambahkan karakter ini, Golden Monkey. Oke, sekarang kita edit code. Nah, mereka berempat sudah melakukan gerakan yang sama, yaitu lompat bintang. Sebanyak 4 kali. Oke, kurang lebih itu saja sedikit pemaparan implementasi konsep abstrak dan pewarisan pada ELIS dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.